syariat agama seperti solat pada waktunya dengan berjamaah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, berkata kotor dan cabul, berdusta, dan berbuat fasik sebagaimana layaknya seorang muslim. Sampailah perjalanan kita di Makkah, di mana Baitullah yang suci berada. Disunahkan mandi bagi yang berikhram sesampainya di Makkah Al-Mukarramah. Saat memasuki Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan dengan mengucapkan A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Sebagaimana disyariatkan membaca doa tersebut saat memasuki semua masjid. Lalu, pergilah ke Ka'bah yang suci untuk bertawaf. Disunahkan bagi seorang laki-laki muslim untuk berittiba' selama bertawaf, yaitu membiarkan terbuka bahu kanannya dengan memasukkan tengah kain ihramnya ke dalam ketiak kanan, sedang kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kirinya. Mulailah tawaf 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad. Bila mudah baginya sampai di hajar tersebut, sunah menciumnya, tanpa mengganggu orang lain dengan mendesak atau mendorong, tanpa mencaci maki dan memukul, karena yang demikian adalah salah, karena menyakiti sesama muslim. Cukup baginya memberi isyarat ke Hajar Aswad dari jauh, dan mengucap Allahu Akbar. Kemudian mulai tawaf dengan berzikir, istighfar, dan berdoa yang dikehendaki, atau membaca Al-Quran tanpa mengangkat suara, dengan doa khusus sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, karena yang demikian mengganggu orang lain dalam bertawaf. Bila sampai di rukun Yamani, sunah menyelaminya dengan tangan bila mudah bagi Anda. Jangan menciumnya atau mengusapnya seperti yang dilakukan sebagian orang, karena hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Bila tidak bisa menyelaminya, maka lewatilah rukun tersebut tanpa berisyarat atau bertakbir. Dan sunnah baginya mengucapkan doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Demikianlah seorang haji menyempurnakan tawafnya sebagaimana ia mulai sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad pada setiap putaran. Disunahkan ramal, yaitu lari-lari dengan langkah kecil pada 3 putaran pertama saat tawaf qudum. Ada beberapa kesalahan dari jamaah haji dan umroh di saat bertawaf di Ka'bah. Di antaranya, masuk ke dalam hijir saat bertawaf dengan keyakinan bahwa ini termasuk tawaf, padahal membatalkannya karena berkurang tawafnya dan berarti bertawaf di sebagian Ka'bah. Termasuk kesalahan juga mengusap semua ujung Ka'bah, bahkan semua dindingnya, memegangi kain dan pintunya, serta makam Ibrahim. Semua itu tidak boleh, karena merupakan bid'ah yang tidak ada aslinya dalam syariat dan tidak dikerjakan Rasulullah SAW. Tidak boleh mengangkat suara saat bertawaf karena mengganggu orang-orang lain. Termasuk kesalahan juga jamaah haji wanita berdesak-desakan dengan jamaah haji pria, khususnya pada Hajar Aswad dan makam Ibrahim, yang seharusnya dihindari. Bila selesai tawaf, kembalikan posisi selendang ihram Anda dengan menutupkan kembali ke bahu kanan Anda. Sunnah muakkadah hukumnya melakukan solat 2 rakaat setelah selesai tawaf di belakang makam Ibrahim bila mungkin. Bila tidak bisa, dirikan solat dimanapun di dalam Masjidil Haram dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Bila membaca selain surat tersebut, boleh hukumnya. Kemudian keluar menuju sofa untuk melakukan sa'i. Bila Anda mendekati sofa, mulailah sebagaimana perintah Allah dengan membaca Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Naiklah ke atasnya dengan menghadap Ka'bah. Bacalah tahmid dan takbir 3 kali. Angkatlah kedua tangan saat berdoa. Bacalah sebanyak 3 kali La ilaha illallah wahdahu la syarika lah
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Berdoalah di antara ketiganya dengan doa yang Anda kehendaki. Bila membacanya lebih singkat, boleh hukumnya. Tidak perlu mengangkat tangan kecuali bila berdoa. Tidak perlu memberi isyarat ke Ka'bah saat bertakbir, karena ini merupakan kesalahan yang banyak dilakukan para jemaah haji. Lalu, turunlah dari sofa dengan tenang sambil berdoa, baik untuk Anda, keluarga dan sesama muslim. Bila sampai di alamat hijau pertama, bagi laki-laki disunahkan berjalan cepat sampai ke alamat hijau kedua. Wanita tidak disyariatkan. Kemudian berjalan biasa sampai ke Marwah. Setelah Anda sampai di Marwah, bacalah zikir dan doa seperti yang Anda kerjakan di sofa dengan menghadap Ka'bah. Setelah itu, turunlah dengan tenang, dengan penuh zikir, sampai ke alamat hijau. Lakukan jalan cepat kembali ke alamat hijau berikutnya. Lalu, jalan biasa menaiki sofa. Kerjakanlah sebanyak 7 putaran dengan hitungan. Perjalanan Anda dari sofa ke Marwah terhitung 1 putaran. Kembali Anda dari Marwah ke sofa 1 putaran juga. Bila Anda sakit atau lemah, tidak mampu jalan di tengah perjalanan sa'i, dibolehkan memakai kursi dorong atau tandu. Dibolehkan juga bagi wanita yang haid atau nifas melakukan sa'i tanpa tawaf, karena pada dasarnya tempat sa'i tidak termasuk Masjidil Haram. Termasuk kesalahan juga wanita berjalan cepat saat sa'i di antara 2 alamat hijau. Setelah menyelesaikan 7 putaran sa'i, bagi lelaki yang melakukan haji tamattu' memendekkan rambutnya secara menyeluruh, sedang bagi wanita memotong ujung-ujung rambutnya kira-kira sepanjang ujung jari. Dengan demikian, sempurnalah pekerjaan umroh bagi yang melakukan haji tamattu', dan dibolehkan segala sesuatu yang dilarang selama berikhram. Syekh Muhammad Utsaimin mengatakan, disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah bagi yang berniat umroh mulai saat berikhram sampai akan bertawaf. Adapun bagi yang berniat haji, mulai saat berikhram sampai akan melempar Jamratul Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Bacaan talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Di hari ini, jamaah haji dari berbagai cara manasik mereka, baik tamattu, qiran, maupun ifrad, menuju Mina mengikuti sunnah Mustafa SAW. Disunahkan menuju Mina sebelum zuhur. Mereka mendirikan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan fajr dengan memendekkan yang 4 rakaat tanpa jama'. Tidak ada perbedaan antara dalam hal ini, baik penduduk Mekah maupun lainnya. Sunnah bagi mereka bermalam di Mina di hari ini, yaitu hari Tarwiyah, sehingga menjalankan sholat fajar 9 Zulhijjah, menanti hingga terbit matahari lalu berjalan ke Arafah dengan tenang dan sakinah, dengan bertalbiyah dan bertakbir. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Berbondong-bondong jamaah haji menuju Arafah di hari yang disaksikan ini, hari yang Rasulullah SAW mensifatinya sebagai sebaik-baik hari. Mereka berwukuf di Arafah, mulai terbit matahari sampai terbenam di hari yang agung ini. Disunnahkan untuk turun di Namirah bila mudah baginya, bila tidak, harus yakin bila ia berada di dalam batas Arafah, dengan melihat tanda-tanda yang menerangkan batasannya. Arafah semua adalah tempat berwukuf. Di hari yang agung ini, gunakan kesempatan untuk menyibukkan diri dengan bertalbiyah dan berzikir. Perbanyaklah istighfar, takbir, dan tahlil. Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk dan berserah diri. Bersungguhlah dalam berdoa, baik untuk Anda, istri, anak-anak, dan saudara muslim. Bila tiba saat zuhur, seorang imam berkhutbah di hadapan manusia mengingatkan, menasihati, dan membimbing mereka. Kemudian dilanjutkan dengan mengimami mereka sholat zuhur dan asar,
di jamak dan di qasar, sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa sholat sunnah apapun, baik sebelum, sesudah, atau di antara keduanya. Hindarilah perbuatan yang menghabiskan waktu tanpa pahala di hari yang agung ini dan tempat yang mulia. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah haji, di antaranya turun di luar batas Arafah dan menetap di tempat tersebut hingga terbenam matahari, kemudian keluar menuju Muzdalifah. Keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari, ini tidak boleh karena bertentangan dengan yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saling dorong dan mendesak untuk masuk ke Gunung Arafah, untuk sampai di puncaknya guna mengusapnya dan sholat di sana. Ini termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya dalam syariat, di samping bisa mengganggu kesehatan badan. Menghadap Gunung Arafah saat berdoa, yang sunnah adalah menghadap kiblat. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa min adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. المزدلفة